Ade Armando mengalami luka-luka akibat menjadi korban pemukulan dan mendapatkan perlakuan tidak pantas hingga ditelanjangi. Umat Islam dibantai di India dan itu terjadi karena ulah kaum busuk yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Itu terjadi karena agama dimanipulasi. Agama yang seharusnya membawa pesan kedamaian justru jadi alat kebencian untuk membunuhi mereka yang berbeda agama. Indonesia harus belajar dari pengalaman hitam India. Jangan biarkan mereka yang mempolitisasi agama berkuasa. Jangan biarkan agama dimanipulasi untuk menindas kaum minoritas. Teror itu makanan mereka sehari-hari. Dan semakin ganas karena mereka anggap teror yang mereka lakukan itu dibenarkan atas nama agama. Kaum Muslim adalah minoritas di India. Selama 4 hari, kelompok Hindu radikal ekstrim menyerbu pemukiman kaum Muslim India. Perdana Menteri India Narendra Modi sendiri berhasil memenangkan pemilihan umum pada 2014 dan 2019 dengan menggunakan sentimen SARA. Dia menang 2 kali dengan semangat anti-Islam. Dalam rekaman lain terdengar pula momen saat sejumlah emak-emak tersebut bahkan terang-terangan memaki Ade Armando. Kali ini pembantaian umat Islam terjadi tanpa alasan. Mereka dibunuh karena mereka Muslim. Apa yang terjadi di India layak membuat dunia marah. Tapi ini juga memberi pelajaran bagi kita semua tentang betapa cara beragama yang picik bisa membuat hati dan pikiran orang tertutup. Kita lihat sekarang ini ada beberapa yang sudah tidak ada batas moralitasnya sama sekali. Karena agama, manusia dibunuh, disiksa, diusir. Kaum Muslim yang menjadi korban itu tidak bersalah apa-apa. Mereka ditindas karena mereka minoritas dan mereka beragama Islam. Kita melihat ini ada kepedulian dan ini sangat sakral. Justru kami menegakkan keadilan, kami meminta keadilan. Irak yang hancur, Afghanistan hancur, sekarang Yaman masih belum selesai. Itu akan terjadi di Indonesia ketika di sini terjadi chaos. Tanda-tanda ke arah itu semua sudah terlihat. Apa yang terjadi di India bisa berulang di Indonesia. Karena itu kita harus terus menjaga akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Pengamat sosial politik Abdillah Thoha menyoroti ibu-ibu yang rajin ikut pengajian tapi justru malah semakin menakutkan. Hal itu sepertinya disampaikan oleh Abdillah Thoha sebagai imbas dari pengeroyokan Ade Armando di depan gedung DPR MPR pada Senin 11 April 2022. Pasalnya, Abdillah Thoha juga mengomentari pengeroyokan Ade Armando dan menyebut para pelakunya sebagai setan berbentuk manusia. Buat kita di Indonesia, apa yang terjadi di India layak menjadi pelajaran penting. Kita tidak boleh membiarkan kelompok-kelompok Muslim radikal yang tidak menggunakan akal tumbuh berkembang. Kita tidak boleh membiarkan kaum yang tidak berakal merebut kekuasaan. Sebelum Ade Armando dikeroyok, ia memang sempat mendapat makian dari ibu-ibu yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, banyak orang yang menilai bahwa makian ibu-ibu tersebutlah yang menjadi pemicu pengeroyokan kepada Ade Armando. Abdillah Thoha kemudian berpikir bahwa seharusnya ibu-ibu yang rajin ke pengajian justru seharusnya menjadi orang yang lembut. Awalnya, Abdillah Thoha mengaku heran karena ibu-ibu gemar memaki dengan menunjukkan identitasnya sebagai Muslim dengan memakai jilbab. Kalau kelompok Islam radikal berkuasa, mereka sangat mungkin mengulang apa yang dilakukan di India. Hanya saja kalau di India kaum Muslim menjadi minoritas yang ditindas, di Indonesia kaum Muslim tak berakal yang berpotensi menindas kaum minoritas. Saya kira bukan hanya saya yang heran, tapi banyak sekali emak-emak yang keras suaranya dan gemar memaki adalah mereka yang menunjukkan identitas Islamnya dengan berjilbab. Tulis Abdillah Thoha lewat akun Twitternya yang diunggah pada Rabu 13 April 2022. Ia kemudian bertanya tentang siapa ustadz yang mengajar ibu-ibu tersebut dan merasa kasihan dengan ibu-ibu lain karena ikut terkena getahnya. Abdillah Thoha bertanya dari mana mereka belajar Islam, siapa ustadz-ustadz mereka. Kasihan ibu-ibu yang lain yang berjilbab dan berakhlak mulia terkena getahnya, lanjutnya. Setelah itu, dalam cuitannya yang lain, Abdillah Thoha menyinggung ibu-ibu yang seharusnya memiliki sifat lembut jika rajin datang ke pengajian. Sebagian ibu-ibu yang rajin ke pengajian bukan menjadi lemah lembut dan berbudi halus serta memancarkan kasih sayang keibuan, tapi malah menjadi galak, agresif dengan wajah yang menakutkan, jelasnya.
Ia menambahkan, ustadz-ustadz yang membimbing mereka tidak sadar akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Sementara itu, kini tengah viral di media sosial sosok emak-emak yang diduga menjadi provokator dalam kejadian pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando. Banyak masyarakat yang masih menantikan dan penasaran dengan sosok tersebut yang ikut dalam aksi demonstrasi mahasiswa tolak Presiden 3 periode pada Senin 11 April 2022 di depan gedung DPR RI. Bila kita melihat dalam video sebelum Ade Armando babak belur dihajar massa, tampak sosok emak-emak yang berteriak di belakang Ade Armando. Sosok emak-emak tersebut masih menjadi perbincangan hangat warganet lantaran tertangkap layar kamera sebelum Ade Armando terkapar. Tidak berdaya sampai nyaris telanjang, sosok emak-emak mulai terungkap. Menurut penelusuran yang dilakukan oleh warganet terhadap emak-emak tersebut, diduga bahwa namanya adalah Agustina Tina yang terlihat dalam akun Facebook miliknya. Pekerjaan dari emak yang bernama Agustina Tina ini merupakan salah seorang pengajar atau guru TK Islam. Bahkan di media sosial viral tangkapan layar dari unggahan emak tersebut yang merayakan pengeroyokan Ade Armando. Dalam tangkapan layar yang beredar, akun Facebook Agustina Tina ini sampai mengatakan gemes sekali saat tahu Ade Armando dihajar massa. Akhirnya babak belur juga. Gemes banget sama tuh orang. Dah kalau menghina agama gue, ulama gue kayak yang paling pinter, merasa kebal hukum, jadi bebas hina sana sini, cuma bisa bilang rasain lo dasar sampah, tulis akun media sosial yang diduga milik sosok emak-emak tersebut. Selain itu, salah seorang warganet pemilik akun _@lin_aprilia di Twitter mengunggah foto tangkapan layar percakapan di WhatsApp sosok emak-emak tersebut, sambil mengingatkan si ibu-ibu supaya bersiap-siap membawa baju ganti karena sewaktu-waktu akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Sosok emak-emak yang diduga bekerja sebagai guru TK ini langsung meminta maaf dan enggan untuk berurusan dengan pihak kepolisian. Dalam keterangan layar tersebut terlihat percakapan antara pengirim dan penerima yang diduga sebagai sosok emak-emak tersebut. Pengirim dengan jelas mengatakan bahwa emak-emak yang diduga sebagai provokator tersebut telah masuk ke dalam daftar pencarian dan akan segera dipanggil oleh pihak berwajib untuk memberikan keterangan atas pengeroyokan Ade Armando. Selamat ya, nomor kamu sudah masuk radar, nanti tunggu surat cinta dipanggil ke hotel. Silakan nanti menjelaskan dan klarifikasi di Polda. Yang jelas Anda memprovokasi untuk menganiaya Ade Armando, tulis si pengirim. Penerima pesan diduga sosok emak-emak mengaku tidak mengetahui apa kesalahannya dan berakhir dengan mengucapkan maaf karena tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian. Waduh, jadi takut saya. Cuma begitu kok jadi begini. Minta maaf aja dah. Namanya juga manusia, balasnya. Sontak saja unggahan dari akun tersebut ramai ditanggapi oleh netizen, sampai menembus 3.000 like dan 1.000 retweet. Sementara itu, kuasa hukum Ade Armando, Aulia Fahmi, menyebut ada emak-emak provokator dalam pengeroyokan Ade Armando pada Senin 11 April 2022. Sebab pengeroyokan Ade Armando itu berawal dari teriakan emak-emak di tengah area demonstrasi. Emak-emak itu meneriaki Ade Armando saat diwawancara oleh awak media. Sebelum ada teriakan dari emak-emak itu, kata Aulia, Ade Armando sudah beberapa jam berada di area demonstrasi tersebut. Selama beberapa jam itu, kliennya sama sekali tak mengalami adanya masalah. Pada saat wawancara, ada provokasi emak-emak, baru terjadi pengeroyokan, ujarnya kepada wartawan pada Kamis 14 April 2022. Aulia lantas menyinggung kemunculan emak-emak dalam video pengeroyokan yang beredar di media sosial itu. Kami juga sempat melihat ada emak-emak pada saat pemukulan, tangannya memegang Ade Armando. Begitu kan, sambungnya. Emak-emak itu, sambungnya, meneriaki Ade Armando dengan sebutan buzzer, penista agama, dan lain-lain. Sehingga orang tergerak hatinya untuk berkerumun. Nah, saya harap provokator ini diusut dan ditangkap, ucap Aulia Fahmi. Karena itu, pihaknya meminta kepolisian mengusut tuntas
mereka semua yang terlibat dalam proses pengeroyokan Ade Armando. Pak, tolong Pak, Ade Armando dipukuli Pak, Pak, tolong Pak, tolong. Kita sama rakyat. Apa kabar? Pak, tolong Pak, Pak, Ade Armando dipukuli, ada yang dipukuli Pak, saya minta tolong.